Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abioga Dewi Permana dengan NPM 2008 2010107 dari Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan materi kuliah, mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Saya akan share screen sebentar. Oke, ini yang akan saya presentasikan dengan materi algoritma alokasi sumber daya. Oke, di sini ya saya dari Sistem Informasi Paralel C. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi sebelumnya, yakni deadlock, yang berhubungan dengan deadlock. Deadlock sendiri di sini pengertiannya yakni kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Gambar ini merupakan contoh dari deadlock, perumpamaannya seperti di jalan raya ya. Di sini ada beberapa kendaraan, yaitu di sisi kiri dan di sisi kanan. Di sisi kiri terdapat 3 kendaraan dan di sisi kanan juga terdapat 3 kendaraan. Di antara dua sisi tersebut terdapat satu penghubung jalan, anggap aja seperti jembatan. Jadi di jembatan ini hanya bisa dilalui oleh satu kendaraan atau mungkin bisa dilalui 2 kendaraan atau lebih dengan satu arah. Jadi misal dari kanan yang ke kiri, dilalui satu arah, seperti itu. Jadi istilahnya di sini saling menunggu dan menimbulkan kemacetan dan memerlukan waktu yang lama, seperti itu. Deadlock, pengertian dari deadlock. Atau mungkin bisa dan waktu yang lama bisa terjadi kebuntuan atau buntu, seperti itu. Di sini kita langsung masuk ke dalam materi. Di sini RAG. Topik yang akan dibahas yakni RAG. Yang pertama algoritma alokasi sumber daya, pengertian dari RAG. Yang kedua ada grafik dari RAG. Yang terakhir ada contoh kasus dari RAG itu sendiri. Yang pertama RAG, pengertian dan komponen dari RAG. RAG pengertiannya yakni Resource Allocation Graph menjelaskan keadaan sistem dalam hal proses dan resource atau sumber daya. Contohnya seperti berapa banyak resource yang tersedia dan juga berapa banyak yang akan dialokasikan dan apa saja permintaan dari setiap proses. Semua dapat dipresentasikan dalam graf atau diagram. Salah satu keuntungan memiliki graf ya ini terkadang deadlock dapat dilihat secara langsung dengan menggunakan RAG. Tetapi kemudian ada kemungkinan untuk tidak dapat mengetahuinya hanya dengan melihat tabel. Tabel lebih baik jika di sistem berisi banyak proses dan resource. Sedangkan graf lebih baik jika sistem berisi lebih sedikit proses dan resource. Yang kedua yakni ada komponen dari graf alokasi sumber daya itu sendiri. Simple, terdiri dari 2 jenis yakni proses atau P. Seperti di gambar ini P-nya ada 2 yakni P0 dan P1. Untuk R-nya ada 2, R0 dan R1. Jadi yang pertama yakni proses atau P atau dilambangkan dengan huruf P. Terdiri dari semua proses yang ada di sistem. Untuk proses, simpulnya digambarkan sebagai lingkaran. Ini simpulnya, teman-teman. Lingkaran. Nah, seperti ini, lingkaran. Dengan nama prosesnya. Yang kedua, yakni sumber daya, atau disimbolkan dengan huruf R. Terdiri dari semua sumber daya yang ada di sistem. Untuk sumber daya sendiri, simpulnya digambarkan segi 4 persegi panjang, dengan instan yang dapat dialokasikan serta nama sumber dayanya.
Dan dalam hal ini jumlah proses dan sumber daya tidak selalu sama. Ya, seperti ini gambarnya. Terdapat tanda panah, berarti di sini R sumber daya meminta kepada proses. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, untuk yang subbab materi atau materi yang kedua, yakni grafik dari RAG itu sendiri. Di grafik RAG sendiri itu mengandung dua, yakni vertices RAG, vertices RAG, dan juga edges RAG. Ya, yang pertama kita akan saya akan menjelaskan tentang vertices RAG, yakni jenis-jenis RAG. Yang pertama yakni ada proses vertex. Setiap proses akan direpresentasikan sebagai proses vertex atau titik proses. Umumnya, proses akan direpresentasikan dengan lingkaran research vertex atau vertex. Setiap research akan direpresentasikan sebagai research vertex. Research vertex juga memiliki dua jenis, yakni yang pertama ada single instance type research, yakni mewakili sebuah kotak. Di dalam kotak akan terdapat satu titik. Jadi jumlah titik menunjukkan berapa banyak contoh yang ada dari setiap jenis research. Yang kedua yakni multi-research instant type research, yakni juga mewakili sebuah kotak. Di dalam kotak akan ada banyak titik, yang terdapat banyak titik, intinya ya seperti itu. Nah, mungkin kalau bingung, contohnya seperti ini. Vertex dibagi menjadi dua, yakni ada proses vertex dan juga research vertex yang tadi. Untuk research vertex dibagi menjadi dua, yakni single instance dan multi instance. Contoh dari single instance yakni CPU. Terdapat di dalam kotak terdapat satu titik saja, contohnya seperti CPU. Untuk yang multi instance, di dalam kotak terdapat tiga titik, contohnya register seperti itu. Nah, jenis-jenis edge di RAG. Yang pertama ada assign edge, dan yang kedua dari request edge. Assign edge sendiri pengertiannya yakni penetapan research ke suatu proses. Penetapan itu dinamakan assign edge. Yang kedua request edge. Request edge itu di mana di masa depan proses mungkin ingin beberapa research untuk menyelesaikan eksekusi, dan kegiatan ini dinamakan request edge. Jadi istilahnya masa depan mungkin untuk jangka panjang ya, seperti itu. Di sini ada catatan. Jadi jika suatu proses menggunakan research, panah akan ditarik dari simpul research ke node proses. Jika suatu proses meminta research, panah ditarik dari simpul proses ke research node. Ya, seperti gambar ini. Alhamdulillah. Jadi yang pertama, jika suatu proses alhamdulillah. Jika suatu proses menggunakan research, panah ditarik dari simpul research ke node proses. Jadi jika panah ditarik dari simpul research ke node proses, proses menggunakan research. Simpul research ditarik ke panah proses, ke node proses, dinamakan proses menggunakan research. Sebaliknya, jika panah ditarik dari proses ke research, dari simpul proses ke research, berarti proses sedang meminta resource atau sumber daya, seperti itu. Untuk sebab selanjutnya atau materi selanjutnya, yakni tentang contoh dari RAG itu sendiri. Di sini dari contoh RAG ada dua, yakni yang tadi single instance RAG dan juga yang kedua multi instance RAG. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang single instance dari RAG. Oke, di sini saya memberi contoh dengan deadlock dan juga tanpa deadlock nanti ya teman-teman. Single instance RAG yang pertama dengan deadlock.
Oke, di sini ada pengertian dan juga gambarnya. Di gambar terdapat seperti ini. P1 is holding R1. P1 sedang memegang R1. Untuk yang selanjutnya, P1 sedang menunggu dari R2. P2 memegang R2 atau meminta holding seperti itu. Dan yang terakhir, P2 menunggu dari R1. Jadi seperti ini penjelasannya. Jika terdapat siklus dalam grafik alokasi sumber daya dan setiap sumber daya dalam siklus hanya menyediakan satu instance, maka proses akan menemui jalan buntu. Jadi seperti ini. Saling menunggu. Panahnya ini saling menunggu. Jadi satu instance saja. Sebagai contoh, jika proses P1 memegang sumber daya R1, proses P2 memegang sumber daya R2, dan proses P1 menunggu R2, dan proses P2 menunggu R1, maka proses dari P1 dan proses dari P2 akan menemui jalan buntu, atau lebih dikenal dengan istilah deadlock, seperti itu. Seperti ini gambarnya. Saling tunggu-menunggu. Kita lihat contoh selanjutnya, biar kita bisa membedakan, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Tidak terlihat berbeda, bukan gambarnya. Yang kedua yakni single instance RAG. Nah, yang ini untuk tanpa deadlock. Jadi di contoh yang lain menunjukkan proses P1 dan P2 memperoleh sumber daya R1 dan R2. P1 dan P2 memperoleh sumber daya dari R1 dan R2. Oke. Sementara proses P3 menunggu memperoleh kedua sumber daya. Jadi istilahnya ini kan satu-satu. Untuk P3 sendiri menunggu dari R1 dan R2 jika proses itu atau pemberian itu tadi sudah selesai. Dalam contoh ini tidak ada kebuntuan karena tidak ada ketergantungan melingkar. Jadi siklus dalam tipe sumber daya instance ini tanpa deadlock atau tanpa menemui jalan buntu seperti itu. Lancar-lancar saja, tidak ada jalan buntu, tidak ada kemacetan seperti itu. Untuk contoh yang kedua yakni ada multi-instance RAG. Multi-instance RAG dengan deadlock, seperti ini. Dari contoh di samping, tidak mungkin untuk mengatakan RAG dalam keadaan aman atau dalam keadaan tidak aman. Jadi untuk melihat keadaan RAG, kita buat matriks alokasi dan matriks permintaan seperti ini. Kita belum bisa menentukan ini apakah aman atau mungkin tidak deadlock atau mungkin deadlock. Seperti itu. Kita harus membuat matriks alokasi dan matriks permintaan. Nah, seperti ini. Terdapat jumlah proses di dalam gambar ini, terdapat 3 proses. P1, P2, dan P3. Untuk total sumber dayanya terdapat 2, yakni R1, R2, R1, R2. Jadi terdapat 2 saja. Jadi untuk membangun matriks alokasi, cukup buka sumber daya dan lihat proses mana yang dialokasikan. Seperti ini, proses mana yang dialokasikan. R1 dialokasikan ke P1, R1 dialokasikan ke P1. Seperti ini. Karena itu, tulis 1 dalam matriks alokasi dengan cara yang sama. R2 dialokasikan ke P2. Serta P3 elemen yang tersisa cukup tulis 0 karena ini kan P1 R1 R2 P2 P3 tidak ada pasangan, tulis saja 0. Untuk mengetahui matriks permintaan Anda harus pergi ke proses dan melihat tepi luar. P1 meminta sumber daya R2, P1 meminta sumber daya dari R2. Ya, request. Jadi di sini request itu meminta, allocation ini menyumbangkan seperti itu namanya. Anda harus pergi ke proses dan melihat tapi keluar. P1 minta sumber daya R2, jadi tulis 1 dalam matriks ini. Dengan cara yang sama, P2 meminta R1, P2 meminta R1, request R1 ke R1. Untuk elemen yang tersisa tulis saja 0, seperti 00 semua ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.